Di luar dugaan, pelatih Timor Leste U19 berani menyanggah media Vietnam dan menyatakan dukungan mengejutkan untuk timnas Indonesia U19 sebagai juara Piala AFF. Temukan alasan di balik pernyataan kontroversial ini. Media Vietnam ungkap fakta mengejutkan. Timnas Malaysia dan Thailand U19 dirugikan saat bertemu timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka bisa mengatakan ini? Ini dia kabar gembira. Wilber Jardim siap mengguncang semifinal bersama timnas U19 Indonesia pasca cedera. Bagaimana proses penyembuhannya dan apa yang membuat kembalinya begitu dramatis? Ini baru top. Rafał Struijk langsung masuk skuad senior ADO Den Haag dan jadi starter di match pertama tur pramusim. Bagaimana perubahan drastis ini bisa terjadi? Nathan Chu Aon menggebrak pramusim Swansea City. Berjuang keras untuk tempat utama. Apa yang terjadi di balik usahanya yang bikin heboh ini? Elkan Bagot dalam bahaya. Meski dipertahankan Ipswich Town untuk musim depan, posisi bermainnya ternyata tak segampang itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakpastian ini? Resmi, FC Como umumkan transfer mengejutkan Ali Jassim. Pesepak bola yang jadi mimpi buruk timnas Indonesia kini bergabung. Apa dampak besar dari keputusan kontroversial ini? Skandal besar. Martin Paes berambisi bisa membela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Apa alasan dibalik ambisi besarnya dan dampaknya bagi timnas? Keputusan mengejutkan. Striker Australia rela merantau ke Skotlandia demi kesempatan penuh main melawan timnas Indonesia. Apa motivasi besar di balik langkah berani ini? Shin Tae-yong kembali mengguncang. Sangat pede dengan kekuatan timnya menjelang duel sengit melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik keyakinannya yang menggelegar? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Di luar dugaan, pelatih Timor Leste U19 berani menyanggah media Vietnam dan menyatakan dukungan mengejutkan untuk timnas Indonesia U19 sebagai juara Piala AFF. Temukan alasan di balik pernyataan kontroversial ini. Pelatih timnas U19 Timor Leste, Eduardo Pereira menolak pendapat media Vietnam dan meyakini bahwa timnas Indonesia U19 akan memenangkan Piala AFF U19 2024. Pereira mendasarkan keyakinannya pada pengalaman pelatih Indra Syafri dalam menangani pemain muda. Saya menilai permainan timnas Indonesia U19 bagus. Pelatih Indra Syafri yang sering bersama pemain-pemain muda sejak dahulu hingga sekarang bisa memperbaiki tim ini lebih baik lagi ke depannya untuk bisa menjuarai Piala AFF U19 2024, kata Eduardo Pereira. Selain itu, dukungan supporter juga akan menjadi faktor penting dalam membantu timnas Indonesia U19 merebut trofi kedua di ajang Piala AFF U19. Perlu diketahui Indonesia adalah tuan rumah Piala AFF U19 2024 seperti saat mereka memenangkan Piala AFF U19 pada tahun 2013. Saya optimistis karena pertama tuan rumah itu sangat menguntungkan. Kehadiran pemain ke-12 atau supporter selalu ada untuk mendukung timnas Indonesia U19, lanjut Pereira. Timnas Indonesia U19 memang menampilkan permainan memukau di Piala AFF U19 2024. Dalam 3 laga fase grup, skuad Garuda Nusantara selalu meraih kemenangan. Mereka mengalahkan Filipina U19 dengan skor 6-0, Kamboja U19 dengan skor 2-0, dan Timor Leste dengan skor 6-2. Hasil-hasil ini membuat timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Di semifinal Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 akan menantang juara grup C yang diperebutkan oleh Malaysia dan Thailand U19. Jika berhasil menjadi juara,
Mereka akan membungkam kritikan dari media Vietnam SOHVN, yang sebelumnya lebih menjagokan Malaysia atau Australia U19 sebagai juara Piala AFF U19 2024 daripada timnas Indonesia. Media Vietnam ungkap fakta mengejutkan. Timnas Malaysia dan Thailand U19 dirugikan saat bertemu timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka bisa mengatakan ini? Media Vietnam SOHVN menyatakan bahwa timnas Malaysia dan Thailand U19 dirugikan saat akan melawan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Hal ini karena waktu istirahat Malaysia dan Thailand U19 jauh lebih pendek dibandingkan dengan timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Australia U19 adalah tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 yang dikenal dengan julukan Garuda Nusantara berhasil lolos sebagai juara grup A, sementara Australia U19 menjadi juara grup B. Untuk Malaysia dan Thailand U19 setelah menjalani 2 pertandingan di grup C, mereka masing-masing berada di posisi 1 dan 2 dengan sama-sama meraih 6 poin. Malaysia U19 berada di puncak klasemen karena memiliki selisih gol lebih baik dibandingkan Thailand U19. Mereka akan bertemu di matchday ketiga grup C pada Kamis sore ini waktu Indonesia Barat untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara grup dan siapa yang akan menjadi runner-up. Tim yang menjadi juara grup C akan melawan timnas Indonesia U19 di semifinal, sementara tim yang menjadi runner-up akan menghadapi timnas Australia U19. Dari segi persiapan, timnas Indonesia U19 memang lebih diuntungkan karena memiliki waktu istirahat 3 hari sebelum laga semifinal yang dijadwalkan pada Sabtu 27 Juli mendatang. Sedangkan Thailand dan Malaysia U19 hanya memiliki waktu istirahat efektif 1 hari sebelum pertandingan semifinal. Timnas Indonesia U19 diuntungkan dari jadwal pertandingan dibandingkan lawan-lawannya. Tim tuan rumah mendapat jatah libur 3 hari sebelum tampil di semifinal, sedangkan Thailand dan Malaysia hanya mendapat libur 1 hari, tulis SOHVN. Siapapun lawan timnas Indonesia U19 di semifinal nanti, mereka harus siap tempur karena lawan berat menanti skuad asuhan Indra Syafri tersebut. Ini dia kabar gembira. Wilber Jardim siap mengguncang semifinal bersama timnas U19 Indonesia pasca cedera. Bagaimana proses penyembuhannya dan apa yang membuat kembalinya begitu dramatis? Berikut adalah pembaruan terkini mengenai kondisi Wilber Jardim setelah mengalami cedera dalam pertandingan terakhir grup A ASEAN Cup U19 2024 melawan Timor Leste pada Selasa lalu. Wilber Jardim diturunkan sebagai starter dalam pertandingan tersebut dan tampil impresif bersama timnas U19 Indonesia. Namun pada akhir laga, ia tampak mengalami cedera dan terlihat kesakitan memegang lututnya. Tim medis segera menangani situasi tersebut, namun pelatih Indra Syafri memutuskan untuk menariknya keluar dari lapangan. Cedera yang dialaminya tampaknya cukup serius, karena Wilber harus menggunakan kursi roda saat meninggalkan stadion. Lutut kirinya dipasang dengan pelindung dan kakinya tidak bisa ditekuk. Setelah pertandingan, pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa Wilber sedang dalam observasi dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Dia masih dalam observasi, kata Indra Syafri. Kami belum bisa memastikan seberapa parah cedera tersebut karena masih dalam pengawasan. Yang pasti dia sedang ditangani oleh tim dokter. Fisioterapis timnas U19 Asep Aziz juga memberikan pernyataan serupa. Ia menjelaskan bahwa kondisi Wilber masih dalam pemantauan intensif tim medis dan belum bisa memastikan tingkat keseriusan cederanya. Kondisinya masih kami pantau, doakan yang terbaik untuknya, ujar Asep Aziz. Setelah mengalami cedera, Wilber Jardim memberikan update mengenai kondisinya. Pemain dari Sao Paulo itu mengaku bahwa ia merasa lebih baik dan siap untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja, ayo kita ke semifinal, ujar Wilber Jardim melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia.
Timnas U19 Indonesia kini menunggu hasil pertandingan grup C yang akan mempertemukan Thailand dan Malaysia U19. Pertandingan ini akan digelar pada 27 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini baru top. Rafael Struijk langsung masuk skuad senior ADO Den Haag dan jadi starter di match pertama tur pramusim. Bagaimana perubahan drastis ini bisa terjadi? Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk mengikuti pemusatan latihan bersama ADO Den Haag menjelang kompetisi musim 2 depan. Tim asuhan dari Jack Kalezic berangkat ke Burg H Amsterdam, Zeeland pada Senin 22 Juli 2024 dengan membawa 25 pemain termasuk Rafael Struijk. Den Haag sedang mempersiapkan diri untuk Eerste Divisie yang akan dimulai pada 9 Agustus mendatang. Pemusatan latihan di Zeeland itu akan berlangsung selama 6 hari, di mana Rafael Struijk dan rekan-rekannya akan fokus mengasah fisik dan taktik. Mereka juga dijadwalkan untuk melakoni 2 pertandingan uji coba melawan klub Belgia, Zulte Waregem dan KMS Kadeinze yang musim lalu diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Dari Jack Kalezic berharap pemusatan latihan ini dapat mempersiapkan timnya dengan baik untuk menghadapi musim baru. Rafael Struijk yang berusia 21 tahun juga memiliki target pribadi untuk lebih sering bermain di skuad utama ADO Den Haag. Sejak debut di tim senior pada 2022, Struijk baru tampil 8 kali dan lebih sering bermain dengan tim U21. Dalam uji coba tertutup melawan Zulte Waregem di Zeeland pada Rabu kemarin, Rafael Struijk menjadi starter dan tampil impresif di lini serang. Meski ADO Den Haag kalah 0-1 akibat gol cepat Thibaut Sergaan pada menit ke-11, Struijk berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya, terutama pada babak pertama. Salah satu tembakannya hampir menghasilkan gol jelang turun minum. Dalam pemusatan latihan kali ini, Rafael bertekad untuk memberikan kesan positif kepada pelatih agar bisa lebih sering dimainkan di skuad utama. Dia juga memerlukan waktu bermain untuk menjaga kebugarannya menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Jika Rafael hanya duduk di bangku cadangan, akan sulit baginya mencapai kondisi terbaik pada bulan September nanti. Terlebih lagi, lawan-lawan yang akan dihadapinya termasuk tim-tim kelas dunia seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Nathan Chu Aon menggebrak pramusim Swansea City. Berjuang keras untuk tempat utama. Apa yang terjadi di balik usahanya yang bikin heboh ini? Para pemain timnas Indonesia sedang menjalani masa pramusim bersama klub masing-masing, termasuk Nathan Chu Aon. Saat ini Nathan bersama Swansea City yang sedang mengadakan sesi pramusim di Austria. Tim Swansea City yang dikenal dengan julukan The Swans menjalani latihan fisik dan taktik di bawah arahan pelatih Luke Williams. Mereka memiliki ambisi besar untuk tampil baik di EFL Championship musim depan. Swansea City telah berada di Austria sejak pertengahan Juli dan telah menjalani beberapa pertandingan uji coba selama di sana. Sayangnya, Nathan Chu Aon belum mendapatkan kesempatan bermain di skuad Swansea City pada musim lalu dan tidak tampil di pertandingan resmi. Untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, Nathan dipinjamkan ke SC Heerenveen. Namun dia juga tidak banyak tampil di Belanda, hanya bermain 4 kali dalam pertandingan resmi selama setengah musim. Meski begitu, Nathan Chu Aon menjadi bintang baru di Timnas Indonesia. Banyak penggemar tim Garuda yang mengidolakan pemain berusia 22 tahun ini. Hingga saat ini, Nathan telah tampil 4 kali bersama Timnas Indonesia, berperan penting sebagai gelandang bertahan atau bek kiri. Nathan Chu Aon diperkirakan akan segera kembali bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Tim Garuda akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Elkan Bagot dalam bahaya. Meski dipertahankan Ipswich Town untuk musim depan, posisi bermainnya ternyata tak segampang itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakpastian ini?
Ilkan Bagot mungkin akan tetap berada di Ipswich Town untuk musim 2 depan, terutama karena adanya masalah darurat di posisi bek sayap kiri. Jika benar-benar dipertahankan oleh pelatih Kieran McKenna, posisi Bagot diperkirakan belum sepenuhnya aman. Bek timnas Indonesia ini dibawa dalam tur pramusim Ipswich Town ke Austria. Ia turut bermain saat The Tractor Boys menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk dalam laga uji coba. Menariknya, meski biasanya berposisi sebagai bek tengah, Bagot dimainkan sebagai bek sayap kiri pada pertandingan tersebut. Meskipun berada di luar posisi aslinya, Bagot tampil cukup baik, termasuk dalam kontribusi menyerang. Dalam cuplikan pertandingan, ia terlihat aktif maju membantu serangan, melakukan overlap layaknya bek sayap. Penempatan Bagot di posisi bek sayap kiri muncul karena cedera yang dialami Nathan Broadhead dan Cameron Humphreys. Situasi ini membuat Kieran McKenna mungkin akan mempertahankan Bagot di Ipswich Town untuk mengisi kekosongan di posisi bek kiri. Menurut laporan TWTD setelah pertandingan melawan Shakhtar, Sam Morse menjelaskan bahwa masa depan Bagot mungkin melibatkan perubahan peran menjadi bek kiri demi kebutuhan tim. Berita ini bisa dianggap positif karena memberikan Bagot kesempatan untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang debut di Premier League. Namun, posisinya masih terancam. Jika bek sayap kiri lainnya pulih dari cedera, Bagot mungkin menghadapi kesulitan untuk menembus tim utama. Jika kembali ditempatkan sebagai bek tengah, Bagot juga mungkin menghadapi tantangan karena sudah ada 5 pemain di posisi tersebut termasuk ex-Manchester United, Axel Tuanzebe. Resmi, FC Como umumkan transfer mengejutkan Ali Jassim. Pesepak bola yang jadi mimpi buruk timnas Indonesia kini bergabung. Apa dampak besar dari keputusan kontroversial ini? Klub promosi Liga Italia FC Como resmi mengumumkan kedatangan pemain yang menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia, Ali Jassim. Como terus memperkuat skuad mereka untuk menghadapi musim depan. Setelah berhasil mendatangkan Rafael Varane, klub ini meresmikan perekrutan berikutnya di bursa transfer musim panas 2024. Pada Rabu waktu setempat, Como mengonfirmasi kedatangan winger berbakat timnas Irak, Ali Jassim. Pengumuman resmi tentang transfer Ali Jassim disampaikan melalui media sosial dan situs resmi klub. FC Como dengan bangga mengumumkan perekrutan salah satu pemain berbakat dari Asia, Ali Jassim dari Al-Qarabaa dengan kontrak berdurasi 3 tahun, demikian pernyataan resmi Como. Pemain sayap internasional Irak berusia 20 tahun ini menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman dengan Al-Quwa Al-Jawiyah dan memulai debutnya di Liga Primer Irak pada usia 14 tahun. Dia memiliki 13 cap senior dan tampil menonjol di Piala Asia U23 AFC, di mana dia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut tambah pihak Como. Nama Jassim mulai dikenal luas sejak tampil di Piala Asia U23. Pemain 20 tahun ini sangat akrab di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Jassim menjadi momok bagi timnas Indonesia setelah mencetak 2 gol dari 2 pertemuan terakhirnya. Dia juga menjadi alasan Indonesia gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Namun Como tidak mengungkapkan berapa biaya yang mereka keluarkan untuk mendatangkan Jassim. Sebelum menandatangani kontrak dengan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara Jassim sudah menjalani tes medis di Paris saat mempersiapkan diri untuk Olimpiade Paris 2024 pada Selasa waktu setempat. Dengan kedatangan Jassim, Como sudah mendatangkan setidaknya 9 pemain baru pada musim panas ini. Skandal besar. Martin Paes berambisi bisa membela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Apa alasan dibalik ambisi besarnya dan dampaknya bagi timnas? Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, Martin Paes ingin membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024.
Seperti diketahui, Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, namun masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia. Mengapa demikian? Paes masih belum bisa berpindah asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI karena terganjal aturan statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi. PSSI telah membawa kasus penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Baru-baru ini, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo menerima kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Martin Paes kemungkinan bisa melakukan debut dengan timnas Indonesia. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Paes merasa kagum dengan dukungan supporter Timnas Indonesia kepadanya yang terus mendukung sejak proses naturalisasi hingga perpindahan federasi. Dengan Piala Dunia yang akan datang dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ujar Martin Paes. Bagaimana jika saya bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuk mereka, ujar Paes dalam wawancaranya dengan MLS Soccer. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, tambah Paes. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia, jadi itu seperti momen yang sempurna, jelas Paes. Keputusan mengejutkan. Striker Australia rela merantau ke Skotlandia demi kesempatan penuh main melawan timnas Indonesia. Apa motivasi besar di balik langkah berani ini? Pemain timnas Australia Apostolos Stamatolopoulos bertekad mempertahankan tempatnya di skuad timnas Australia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia pada September 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, Apostolos memutuskan meninggalkan klub A-League Newcastle Jets dan bergabung dengan klub Skotlandia Motherwell. Apostolos berangkat ke Eropa dengan harapan terbaik kami, kata Kepala Eksekutif Newcastle Jets seperti dikutip dari The Australian. Kami memahami bahwa agar Apostolos dapat masuk dalam skuad Sockers untuk Piala Dunia 2026. Dia harus bermain secara konsisten dalam beberapa bulan mendatang dan itu sejalan dengan jadwal Eropa. Lanjut Sane. Australia akan memulai pertandingan pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Bahrain pada 5 September 2024. Kemudian mereka akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Penyerang kelahiran Adelaide ini tampil gemilang bersama Newcastle Jets di A-League Men. Dari 25 laga, Apostolos Stamatolopoulos mencetak 17 gol. Namun demi memperkuat tim nasional, dia harus meninggalkan klub tersebut. Kompetisi tertinggi Liga Australia musim depan baru akan dimulai pada Oktober. Jika tidak pindah, Stamatolopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad inti timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September melawan Bahrain dan Indonesia. Kami sangat bangga dengan perkembangannya di Jets selama musim lalu dan ingin melihat dia dan keluarganya kembali ke Newcastle di masa depan, ujar Sanne Matiske. Ini bukan kali pertama mantan pemain Western United ini bermain di Eropa. Stamatolopoulos pernah bermain untuk klub Yunani Rhodos dan PAS Giannina pada 2021 hingga 2023 sebelum kembali ke A-League pada Juli tahun lalu. Pemain berusia 25 tahun ini baru-baru ini melakoni debut di tim senior timnas Australia. Apostolos Stamatolopoulos bermain dalam laga melawan timnas Palestina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Stamatopoulos tampil cukup baik dan mencetak 1 gol saat Australia mengalahkan Palestina 5-0 di Perth pada 11 Juni 2024. Dalam laga tersebut, striker dengan tinggi 184 cm ini masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat dari grup A sampai C masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan posisi kelima dan keenam akan tersingkir. Shin Tae-yong kembali mengguncang. Sangat pede dengan kekuatan timnya menjelang duel sengit melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik keyakinannya yang menggelegar? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan keyakinannya tentang kekuatan timnya menjelang pertandingan melawan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun percaya diri dengan kemampuan timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menjaga kerendahan hati. Timnas Indonesia sudah mengetahui lawan-lawan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di grup C bersama tim tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong siap menghadapi tantangan besar ini dengan semangat. Dia percaya dengan pengalaman sebelumnya seperti kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia U23 di Piala Asia U23 yang membuktikan potensi timnya. Jika kami terlalu percaya diri, kritik akan datang. Jadi kami harus tetap rendah hati dan melakukan evaluasi dengan teliti, kata Shin Tae-yong. Dia juga menekankan bahwa timnas Indonesia tidak kalah dalam hal fisik. Menurutnya, tinggi rata-rata pemain Indonesia hampir setara dengan Australia, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan pemain Korea Selatan. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekira 3 cm lebih tinggi, jelas Shin Tae-yong. Meskipun percaya diri, Shin Tae-yong tidak menetapkan target yang terlalu tinggi untuk babak ketiga ini. Dia berharap timnas Indonesia bisa finish di 4 besar grup C. Jika target ini tercapai, mereka masih memiliki peluang untuk melanjutkan ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan melangkah ke babak berikutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sensasional. Gacor versus Timor Leste. Indra Syafri puji penampilan spektakuler Jens Raven. Apa yang membuat kinerjanya begitu mencolok dan mengapa semua mata tertuju padanya? Jens Raven menunjukkan penampilan yang mengesankan. Saat timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste U19 dengan skor 6-2 pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF U19. Penampilannya di Stadion Gelora Bung Tomo itu mendapat pujian dari pelatih Indra Syafri. Indra Syafri memuji Jens Raven atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut, di mana Jens mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Assist Jens terwujud dalam gol Arkan Kakak pada menit ke-52. Menurut Indra Syafri, assist tersebut menunjukkan bahwa Jens Raven tidak egois, meskipun dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol sendiri. Jens menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam hal ketidakegoisan yang dia tunjukkan dengan assist-nya kepada Arkan Kakak, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga menambahkan bahwa gol pertama Jens Raven tidak terlepas dari sikap tidak egois Rizky Afrizal yang memberikan umpan. Indra merasa puas dengan kemajuan yang terus dicapai oleh timnya. Saya setuju dengan apa yang telah dicapai.
Jens mencetak gol pertama di tim nasional berkat umpan dari Rizky Afrizal, dan itu adalah hal yang kita inginkan, ujar Indra Syafri. Indra Syafri menekankan pentingnya peningkatan performa untuk pertandingan semifinal Piala AFF U19. Dia menginginkan agar para pemain saling memahami dan lebih fokus pada tujuan tim daripada kepentingan pribadi. Yang terpenting di semifinal nanti adalah kita harus benar-benar fokus pada tim dan menghindari sikap egois, tegas Indra Syafri. Daftar mengejutkan top scorer Piala Presiden 2024. Bomber Timnas Indonesia bertarung ketat dengan dua debutan muda yang mencuri perhatian. Siapa yang akan menjadi raja gol di turnamen ini? Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta bersaing dengan dua pemain asing debutan dalam daftar top scorer sementara Piala Presiden 2024. Sananta yang bermain untuk Persis Solo berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara setelah mencetak 2 gol saat melawan PSM Makassar pada Senin lalu. Pada pertandingan tersebut, Persis Solo bermain imbang 2-2 melawan PSM Makassar dengan Sananta mencetak gol tercepat dalam pertandingan hanya 26 detik setelah laga dimulai. Itu adalah bonus bagi saya karena saya bisa mencetak gol dalam 20 detik, kata Ramadan Sananta. Penyerang berusia 21 tahun ini bertekad untuk terus meningkatkan permainannya menjelang Liga 1. Tetapi bukan itu yang dinilai. Kedepannya harus belajar lagi untuk menjadi striker yang lebih baik. Ini langkah saya untuk lebih siap untuk pertandingan selanjutnya dan Liga 1, jelas Sananta. Sananta bersaing dengan dua pemain asing debutan di Liga Indonesia, Leu Gaucho dan Maxwell De Casio. Leu Gaucho mencetak 2 gol dalam debutnya bersama Borneo FC pada 19 Juli 2024, membantu timnya mengalahkan Persis Solo. Sedangkan Maxwell De Casio mencetak 2 gol yang menentukan kemenangan Madura United atas Bali United. Selain itu, Salim Akbar Tuhara dari Arema dan Gustavo Almeida Persija juga masing-masing telah mencetak 2 gol untuk tim mereka. Masih ada match terakhir dari masing-masing grup yang akan digelar pada 25 dan 26 Juli 2024. Sananta dan Persis Solo menghadapi misi berat melawan tim tuan rumah Persib Bandung. Laskar Sambernyawa harus menang jika ingin lolos ke babak semifinal. Saat ini Persis berada di peringkat ketiga klasemen grup A dengan 1 poin.